Aku juga mau ke sana. Bagiku melihat apa yang ada di sana juga sudah cukup. Tapi mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk itu karena aku hanyalah nona dapur. Kau tidak boleh tinggal lebih dari tengah malam. Jika kau tidak kembali tepat waktu, kereta itu akan kembali berubah menjadi jeruk. Kuda itu juga akan jadi tikus. Dan pakaianmu juga akan kembali ke yang semula. Kisah Nona Dapur. Kala itu, hidup seorang duda kaya raya yang menikah lagi dengan seorang wanita terpelajar. Wanita tersebut mempunyai 2 orang anak perempuan. Sedangkan suaminya memiliki seorang putri tunggal yang lemah lembut. Namun, ibu tirinya tidak suka padanya dan selalu menindasnya. Dia selalu dipaksa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bukan cuma itu, dia juga selalu tidur di tumpukan jerami di dalam gudang yang membuat tubuhnya menjadi gatal. Saat mengerjakan pekerjaan rumah, dia selalu menyendiri di dapur. Itu sebabnya saudarinya selalu mengatai dia dengan sebutan Nona Dapur. Nona Dapur, cepat bersihkan lantainya. Apa kau sengaja membuat rumah ini kotor begitu saja? Dan jangan lupa setrika baju kami juga ya. Baiklah, Kak. Kenapa aku tidak seperti mereka? Sekalipun aku berbuat baik, mereka terus saja menindasku. Penderitaannya dia pendam sendiri. Dia tidak berani mengadukan ke ayahnya karena takut pada ibu tirinya. Suatu hari, seorang pangeran mengumumkan bahwa semua wanita muda yang merupakan putri dari pejabat dan keluarga yang kaya diundang ke sebuah pesta di istana. Anak tiri dari orang kaya tersebut juga turut diundang karena mereka cukup dikenal di kerajaan. Ya Tuhan, ini adalah kesempatan bagus untuk putri-putriku, supaya mereka bisa dilihat oleh pangeran. Hei, Nona Dapur, lihat ini. Pangeran mengundangku ke sebuah pesta di kerajaan. Kali ini, aku harus membuat diriku terlihat lebih cantik daripada orang lain. Nona Dapur, cepat siapkan gaun yang cantik untuk anak-anakku. Iya, Bu. Pada akhirnya, Nona Dapurlah yang harus bertanggung jawab mencuci dan menyetrika gaun dari kedua saudari tirinya. Tetapi keduanya masih terus saja mengejek Nona Dapur. Hei Nona Dapur, apa kau juga mau berdandan untuk pergi ke pesta kerajaan? Hah, sebaiknya kau tinggal di rumah saja. Baju yang kau pakai juga jelek. Kalau kau mengenakan itu ke sana, mereka pasti akan menertawakanmu. Tolong jangan menghinaku. Di malam itu, keduanya berjalan bersama menuju istana. Sementara, Nona Dapur yang juga ingin pergi ke istana, dia memperhatikan saudarinya hingga mereka hilang dari pandangan. Dia pun duduk dan menangis sendirian. Aku juga mau ke sana. Bagiku melihat apa yang ada di sana juga sudah cukup. Tapi mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk itu karena aku hanyalah nona dapur. Tiba-tiba, sesosok peri cantik muncul di hadapannya. Dan dia bertanya kepada Nona Dapur. Nah, kenapa kau menangis? Katakan kepadaku, jangan malu. Gadis itu tidak mau bicara, malah tangisannya yang semakin kencang. Karena kekuatan peri tersebut, dia menjadi ibu cenayang bagi Nona Dapur. Dia pun akhirnya tahu alasan sebenarnya kenapa Nona Dapur ingin ikut ke pesta itu. Putriku, kau pasti ingin ikut bersenang-senang dengan mereka kan? Kau jangan sedih, usap air matamu. Aku akan membantumu. Sekarang pergilah ke kebun dan petik 1 buah jeruk untukku. Baik Ibu Peri. Nona Dapur begitu gembira. Dia memilih jeruk yang bagus untuk dia petik. Apa mungkin jeruk ini bisa membuatku datang ke pesta itu?
Peri pun menerima jeruk itu. Lalu dia mengayunkan tongkat sihirnya sambil membacakan sebuah mantra. Dalam sekejap, jeruk itu berubah menjadi kereta. Kemudian peri membawa peti kecil berisi 4 ekor tikus. Lalu dia menyuruh nona dapur untuk membuka peti itu dan mengeluarkan tikus itu satu persatu. Kemudian peri kembali mengayunkan tongkat sihirnya sambil mengucapkan mantra dan mengubah keempat ekor tikus tadi menjadi kuda sebagai penarik kereta. Lalu nona dapur berkata kepada ibu peri, "Kalau begitu, aku akan menangkap seekor tikus liar untuk jadi kusirnya, Bu." Bagus sekali, Nak. Ya sudah, cepat tangkap. Iya, ibu peri. Sesaat kemudian nona dapur membawa sebuah perangkap tikus berisi 3 ekor tikus liar supaya peri bisa memilih tikus mana yang cocok untuk dijadikan kusir yang terampil. Yang itu saja. Baiklah, sekarang kau bisa pergi ke pesta itu. Tunggu, Bu. Apa kau yakin aku pergi dengan pakaian seperti ini? Iya juga. Hampir aku lupa. Setelah itu, ibu peri mengayunkan tongkat sihir ke tubuh gadis itu. Dalam sekejap, pakaian lamanya berubah menjadi baru. Tubuhnya dipenuhi pernak-pernik. Dia juga mengenakan kalung, gelang, emas, berlian, dan cincin berkilau. Dengar aku baik-baik. Kau tidak boleh tinggal lebih dari tengah malam. Jika kau tidak kembali tepat waktu, kereta itu akan kembali berubah menjadi jeruk. Kuda itu juga akan jadi tikus, dan pakaianmu juga akan kembali ke yang semula. Baik, Bu. Aku akan kembali tepat waktu sesuai dengan yang kau katakan. Ketika sang putri misterius tiba di pesta, musik seketika menjadi senyap. Semua tamu mengagumi dan memujinya. Bahkan raja pun terkagum padanya. Sejak aku menjadi raja, aku belum pernah melihat wanita secantik dan seanggun itu. Sang pangeran keluar untuk menyambutnya dan mengulurkan tangannya untuk mengantarnya masuk. Dia juga mengundangnya untuk duduk di tempat paling spesial di antara semua tamu. Putri, silakan duduklah di sini. Tempat ini cocok untuk putri secantikmu. Terima kasih, Yang Mulia. Hei, putri tadi jauh lebih cantik dari siapapun. Aku belum pernah melihat wanita secantik dan seanggun dia. Sang pangeran terpesona oleh kecantikannya. Dia bahkan melupakan makanan yang dihidangkan kepadanya. Beruntung sekali ya dia. Bahkan pangeran sama sekali tidak melirik kita. Sang pangeran terpesona olehnya. Sampai-sampai dia melupakan makanannya. Dia sangat menawan. Tapi dia siapa ya? Pangeran duduk bersama gadis itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka berbincang dengan gembira. Sampai nona dapur lupa dengan apa yang dikatakan ibu peri. Seketika dia bangun dan pamit kepada pangeran. Lalu bergegas keluar. Putri, jangan pergi dulu. Putri! Sang pangeran mengejarnya keluar. Tetapi dia tidak dapat mengejarnya karena gadis itu berlari dengan cepat bagai anak panah. Karena terburu-buru, gadis itu menjatuhkan salah satu sepatunya di tanah. Nona dapur itu pulang ke rumah dengan hanya membawa salah satu sepatunya. Pakaiannya pun kembali ke bentuk yang sebelumnya. Sementara itu, kuda dan juga kusir kembali menjadi tikus lalu mereka kabur. Sang pangeran yang melihat salah satu sepatunya langsung bergegas menyimpan sepatu itu dengan baik. Pengawal, apakah kau melihat kereta putri yang baru saja pergi lewat sini? Tidak tuan. Aku hanya melihat seorang wanita miskin dengan pakaian kusam berlari keluar. Aneh sekali.
Ketika saudarinya tiba di rumah, mereka menceritakan kepada Nona Dapur mengenai putri misterius itu. Nona Dapur, kalau kau ada di sana, mungkin kau juga akan takjub seperti kami. Karena seorang putri yang cantik dari wanita lainnya muncul di pesta itu. Dan sang pangeran pun terpikat olehnya. Sampai-sampai dia melupakan makanannya dan tubuhnya pun meluluh. Tapi anehnya, saat tengah malam tiba, sang putri tiba-tiba bergegas berlari keluar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Betul sekali. Di taman yang tenang, sang pangeran menatap sepatu kecil yang diambilnya tadi malam. Sepatu hak tinggi itu bukan sekedar barang biasa. Ikatan cinta misterius inilah yang membuat sang pangeran terjaga semalaman. Oh, Putri, pujaan hatiku. Kau di mana, Putri? Beberapa hari berlalu, karena pangeran merasa gelisah, sang pangeran memutuskan untuk membuat pengumuman bagi seluruh warga. Para pengawal dan menteri kerajaan menunggangi kendaraan mereka ke berbagai tempat sambil menyampaikan pesan dari pangeran. Pengumuman dari pangeran kerajaan. Pangeran menyatakan bahwa wanita mana saja yang kakinya cocok dengan sepatu yang ada padanya, maka dia akan menjadi ratu. Dan semua wanita diundang untuk mencoba sepatu itu. Mendengar berita itu, para menteri dari berbagai tingkatan membawa putri-putri mereka untuk mencoba sepatu itu. Tetapi tidak ada satupun yang cocok. Aduh, kakiku sakit. Kenapa sepatunya kecil sekali? Maaf Nona, sepertinya ukurannya sama sekali tidak pas di kakimu. Akhirnya, ketiga putri orang kaya itu juga datang untuk mencoba sepatu tersebut. Sang kakak pun duduk lalu memasukkan kakinya dengan paksa. Gak muat. Sepatunya kekecilan. Gimana? Tidak bisa masuk, Kak? Mungkin kakimu yang terlalu besar. Saudari kedua memasukkan kakinya. Kakinya memerah, tapi sayangnya sepatu itu masih terlalu kecil untuk kakinya. Melihat saudarinya gagal memasukkan kakinya ke sepatu itu, Nona Dapur yang sedang melihat berbicara dengan tenang. Dia menyatakan bahwa itu adalah sepatunya yang hilang. Bolehkah jika aku mencobanya? Mendengar itu, kakaknya tertawa dan mengejek Nona Dapur. Nona Dapur, kau benar-benar yakin bahwa kakimu yang kotor itu bisa masuk ke dalam sepatu yang elegan itu? Sungguh memalukan. Bahkan kaki kami saja tidak muat. Sekarang kau yakin kakimu bisa muat? Seharusnya kau tahu diri. Silakan Nona. Sang pangeran mengizinkan semua wanita untuk mencobanya. Kemari saja dan coba masukkan kakimu ke sepatu ini. Kau jangan hiraukan perkataan mereka. Pengawal kerajaan pun mempersilahkan Nona Dapur untuk mencoba sepatu tersebut. Saat gadis itu mencoba sepatunya, ternyata sepatu itu pas di kakinya, bahkan tanpa celah sedikit pun. Lalu dia mengeluarkan sepatu lain yang sama persis untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa itu memang benar sepatunya. Lalu ibu peri tiba di sana dan mengucapkan mantra untuk mengganti pakaiannya dengan gaun yang indah dan berkilau, dipenuhi dengan hiasan emas di mana-mana. Hal ini memperjelas saudarinya bahwa putri itu adalah Nona Dapur, orang yang mereka kagumi dan puji di pesta malam itu. Adik, aku minta maaf ya. Janganlah menaruh dendam terhadap apa yang telah aku lakukan kepadamu ya. Saudari-saudariku, aku tidak marah ataupun dendam. Sebaliknya, aku selalu menganggap kalian sebagai saudari kandungku sendiri. Mau bagaimanapun, kalian tetap saudariku.
Di hari yang baik, sang raja menikahkan sang pangeran dengan nona dapur di sebuah pesta yang megah dan memahkotainya sebagai seorang ratu. Lalu sang raja menganugerahkan kekayaannya kepada sang pangeran dan nona dapur dan menobatkan mereka sebagai pemimpin yang sah. Lalu mereka pun hidup bahagia selamanya. Hati yang cantik lebih penting dari kecantikan wajah. Wajah cantik belum tentu hatinya cantik. Namun hati yang cantik adalah kecantikan yang mutlak. Kecemburuan dan ego tidak dapat mengalahkan kemurnian dan kebaikan. Penderitaan hanya bersifat sementara. Pada akhirnya, keadilan sejatilah yang akan menang.